Jadi ada juga mungkin sebatas candaan, bercandaan namanya juga bercanda dan sebagainya. Tapi tidak disadari bahwa kadang-kadang bercanda itu menyakiti para korbannya, baik secara fisik maupun juga secara psikologis. Ya, ini tergantung pada lingkungannya. Beberapa lingkungan yang sudah bisa mendapatkan sanksi tersebut mengimplementasikan itu dengan jelas dan para pelaku itu kemudian menyadari, beberapa teman-teman juga menyadari bahwa para pelaku akhirnya juga dihukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Beberapa kasus misalnya pernah kami datang, ada diskusi, lalu justru orang tua mengatakan, namanya juga anak-anak, anak-anak muda, anak remaja, itu wajar saja terjadi perundungan sedikit seperti itu supaya melatih mereka mentalnya lebih kuat misalnya. Nah, hal semacam ini tentu tidak bisa dibenarkan. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mingwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, belakangan ini publik dihebohkan dengan kasus bullying atau perundungan yang dilakukan oleh salah satu pelajar di sekolah internasional kawasan Tangerang Selatan. Polisi masih menyidik kasus tersebut. Kasus ini semakin jadi sorotan karena salah satu pelaku merupakan anak dari artis terkenal. Sebenarnya apa penyebab kasus perundungan masih terus terjadi? Apa karena kurangnya pengawasan orang tua dan sekolah? Atau karena hukuman yang tidak cukup memberikan efek jera? Kita akan membahasnya bersama dengan pemerhati anak atau psikolog anak, Kak Seto Mulyadi. Halo, apa kabar Kak Seto? Ya, baik, kabar baik Mbak Gigi atau Mbak saya sebutnya Mbak Geok Mengwan ya. Ya. Kak, ini kasus bullying lagi ramai dibicarakan lagi nih. Sebenarnya tindakan apa saja sih yang termasuk dalam kategori bullying? Ya, bullying atau perundungan adalah suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh sesama siswa di sekolah. Umumnya demikian, biasanya dilakukan oleh para senior terhadap para junior, atau mungkin terhadap sesama tetapi yang mungkin tampak lebih lemah, kemudian tidak berdaya, dan sebagainya. Nah, ini kalau kita mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, itu sudah ada amanat yang tegas bahwa para siswa wajib dilindungi dari berbagai tindak kekerasan yang terjadi di sekolah maupun lingkungan sekolah, baik oleh gurunya, oleh pengelola sekolah, maupun oleh teman-temannya. Jadi kalau sampai itu masih terjadi, maka umumnya itu adalah karena adanya pembiaran, tidak adanya suatu tindakan yang jelas dan tegas untuk menghentikan kekerasan dalam bentuk bullying tadi. Begitu. Baik, menurut Anda sendiri, Kak, apakah para pelaku bullying ini sadar bahwa yang mereka lakukan ini merupakan tindakan bullying? Atau mereka tidak sadar karena menganggap perilaku mereka hanya sebatas candaan atau wajar bagi mereka? Bagaimana, Seto? Iya, ada beberapa memang. Jadi ada juga mungkin sebatas candaan. Bercandaan namanya juga bercanda dan sebagainya. Tapi tidak disadari bahwa kadang-kadang bercanda itu menyakiti para korbannya, baik secara fisik maupun juga secara psikologis. Jadi ada yang sadar, ada yang sama sekali tidak sadar, sehingga manakala setiap sekolah kemudian menegaskan bahwa tindakan-tindakan semacam ini adalah dalam bentuk bullying atau perundungan dan dilarang dilakukan di sekolah, maka hal itu juga akan tidak terjadi. Jadi intinya adalah bagaimana sekolah secara khusus, secara serius menegaskan bahwa tidak boleh terjadi adanya perundungan di sekolah dan menciptakan sekolah yang ramah anak. Itu. Oke, oke baik. Nah pelaku bullying ini kan sama oleh Kak Seto ini dibilang sama dengan pelaku kekerasan dan bisa mendapatkan sanksi pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, kemudian LPKA. Nah apakah ancaman sanksi yang ada saat ini belum teredukasi kepada para pelajar atau memang sejauh ini sanksi yang diberikan belum memberikan contoh sebagai efek jera? Ya, ini tergantung pada lingkungannya. Beberapa lingkungan yang sudah bisa mendapatkan sanksi tersebut mengimplementasikan itu dengan jelas dan para pelaku itu kemudian menyadari, beberapa teman-teman juga menyadari bahwa para pelaku akhirnya juga dihukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka akhirnya juga tidak akan melakukan hal serupa. Tapi di beberapa tempat yang cenderung dibiarkan atau tidak dikenakan sanksi sebagaimana amanat undang-undang,
maka hal itu juga menjadi pembelajaran bahwa ternyata bisa melakukan bullying, wajar, tidak ada sanksi apa-apa dan sebagainya dan sebagainya. Jadi intinya Oke. bagaimana tindakan tegas itu dipraktekkan, maka sekolah itu juga akan cenderung aman dari berbagai tindak perundungan. Begitu. Oke, berarti tergantung sama lingkungannya ya, Kak, ya? Betul, betul. Oke. Nah, jika memang misalkan nih belum memberikan efek jera nih, lalu menurut Anda hukuman apa yang pas untuk para pelaku agar memberikan efek jera? Karena kan seperti yang kita ketahui kasus yang ramai ini kan terjadi di kawasan Tangerang Selatan, di mana kan memang seharusnya penegakan hukum ini cukup apa ya, cukup tegas gitu. Namun ternyata masih tetap berlaku gitu, masih tetap dilakukan. Terlebih ini kan sekolahnya juga sekolah internasional, Kak. Iya, iya. Makanya kita tidak bisa membandingkan suatu wilayah dengan suatu tempat tadi. Manakala tempat tersebut, sekolah tersebut terjadinya pembiaran, maka perundungan juga akan marak sekali terjadi. Dan pembiaran ini baik lingkungan, artinya via guru-guru ataupun penanggung jawab sekolah, bisa juga dari pihak orang tua itu sendiri. Beberapa kasus misalnya pernah kami datang, ada diskusi, lalu justru orang tua mengatakan, namanya juga anak-anak muda, anak remaja, itu wajar saja terjadi perundungan sedikit seperti itu supaya melatih mereka mentalnya lebih kuat misalnya. Nah, hal semacam ini tentu tidak bisa dibenarkan, dan ini yang memungkinkan maraknya terjadi perundungan di sekolah. Begitu. Oke, berarti selain lingkungan sekolah atau pembiaran dari sekolah, tapi juga pembiaran dari orang tua, begitu ya, Kak, ya? Betul, betul. Oke. Ya. Kak, ini kan banyak nih, Kak, anak yang nggak berani cerita kalau dirinya ini dibully. Orang tua harus gimana nih, Kak? Iya, kalau tadi mohon diciptakan sekolah yang ramah anak, mohon keluarga juga menciptakan lingkungan keluarga yang ramah anak. Artinya apa? Ada komunikasi yang efektif antara anak dengan para orang tuanya. Ada dialog interaktif, ada ngobrol bareng asik dan sebagainya, sehingga berbagai masalah apapun juga yang menyangkut nuansa yang tidak aman pada seorang siswa, apakah itu di sekolah atau lingkungan sekolah di luar sekolah dan sebagainya, itu bisa dideteksi oleh orang tuanya melalui dialog interaktif yang sangat ramah anak tadi. Sehingga orang tua juga bisa mengambil suatu tindakan tegas, misalnya menghubungi guru yang bersangkutan, melaporkan hal ini kepada petugas kepolisian dan sebagainya, maka akhirnya juga akan terjadi upaya pencegahan. Sehingga jangan dalam setiap keluarga anak dibiarkan berjalan sendiri tanpa ada pendampingan atau dialog dengan orang tuanya. Baik. Baik, Kak, ini biasanya korban bullying ini menunjukkan tanda nggak sih, Kak? Kalau misalkan ada mungkin tandanya seperti apa, biar mungkin orang-orang di sekitarnya ini bisa, apa ya, memberikan pendampingan dan ya memberikan nasihat dan sebagainya. Iya, orang tua mohon waspada terhadap reaksi dari para putra-putrinya pada saat berada di rumah. Kalau tiba-tiba biasanya ceria, senang bernyanyi, tiba-tiba menjadi pendiam, tiba-tiba menarik diri, tiba-tiba mengurung diri di kamar, tiba-tiba wajahnya penuh dengan ketakutan, kemudian kesedihan dan sebagainya. Mohon orang tua tidak cuek, jangan tidak peduli sama sekali. Segera ada pendekatan, ada dialog. Ya, bagaimana di sekolah senang misalnya. Jadi dengan cara demikian akhirnya anak berani mengungkapkan, karena umumnya juga para korban bullying juga sering diancam oleh para pelaku. Awas, jangan berani-beraninya lapor ke orang tua kamu dan sebagainya. Jadi dalam hal ini harus juga digali perasaan anak, tapi kewaspadaan, ke sensitivitas dari orang tua mengenai perilaku putra putrinya, dari ekspresi wajahnya dan sebagainya, itu bisa segera mendeteksi kemungkinan adanya tindakan perundungan di sekolahnya. Baik, jadi bisa terlihat dari raut muka, pokoknya tanda-tanda psikologis gitu ya, Kak, ya? Iya, betul, betul. Nah, tadi kan itu dari lingkungan sekitar korban. Nih, untuk korbannya sendiri, apa yang harus dilakukan kalau misalnya menjadi korban pembulian, Kak? Iya, artinya bekerja sama dengan orang tua juga segera menghubungi profesional. Artinya berkonsultasi dengan psikolog. Ibaratnya kalau seorang terluka, kan harus diobati. Mungkin kalau lukanya parah ya diobati ke dokter. Maka ini juga treatment psikologis, mengobati berbagai perasaan frustrasi dan mungkin kehancuran perasaan dan sebagainya ini bisa segera ditangani dengan profesional oleh
psikolog atau psikiater, sehingga akhirnya pulih kembali kondisinya dan tidak cenderung akan tergelincir menjadi pelaku-pelaku bullying di masa-masa yang akan datang. Oke, siap. Kak Seto, di tingkat pusat ini kan ada Kementerian PPA, kemudian di tingkat kabupaten kota ada juga DP3A P2KB yang menangani perempuan dan anak. Nah, Anda melihat peran mereka sejauh ini bagaimana dalam menangani kasus bullying? Iya, memang diharapkan itu lebih aktif lagi, tapi paling tidak kalau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah mencanangkan adanya sekolah-sekolah yang ramah anak, adanya guru-guru yang menjadi sahabat anak, adanya suatu suasana yang penuh nuansa persahabatan dan sebagainya. Nah, ini juga mohon dikontrol, terutama juga melibatkan manakala sebuah wilayah kabupaten atau kota sudah dicanangkan sebagai kabupaten atau kota yang layak anak dengan berbagai peringkatnya, ini juga bisa menjadi bahan acuan atau peninjauan kembali. Kalau perlu mungkin dicabut lagi atau diturunkan peringkatnya, misalnya manakala wilayah tersebut masih banyak terjadinya bullying. Jadi mohon Dinas Pendidikan juga aktif untuk melakukan pembinaan pada sekolah-sekolah yang masih terjadi adanya bullying atau perundungan ini. Oke, kita singgung sedikit nih Kak soal kasus yang sedang ramai dibicarakan karena informasinya ini menyeret anak dari tokoh publik mulai dari artis hingga pejabat. Ada kekhawatiran dari masyarakat bahwa dengan privilege yang mereka miliki ini bisa mempengaruhi sanksi terhadap mereka. Bagaimana menurut Kak Seto? Iya, mohon maaf saya tidak ingin berbicara kasus per kasus, saya berbicara secara umum saja. Artinya bagaimana juga ini adalah negara hukum, mohon hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Jangan sampai hukum tumpul ke bawah, tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Ya. Artinya mohon tetap tajam untuk para pelaku-pelaku yang memang betul-betul melanggar hukum. Jadi dalam hal ini tanpa ada diskriminasi, karena hal ini tidak juga dibenarkan adanya diskriminasi. Baik, terima kasih Kak Seto sudah meluangkan waktunya untuk Tribun News on Focus. Sehat selalu dan sampai jumpa di lain kesempatan. Amin, terima kasih dan selamat siang. Dan Tribuners, itu dia diskusi kita kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya tentu dengan topik menarik dibahas bersama narasumber yang ahli di bidangnya. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri, sampai jumpa.